sekalian. Saya juga ingin berterima kasih kepada Bu Ade dan Bu Yayu yang telah menyediakan waktunya untuk hadir pada pembukaan hari ini dan yang berikutnya akan memberikan sambutan kepada kami semua di sini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh panitia kepengurusan Himpunan Mahasiswa Akuntansi 2019-2020 yang telah mempersiapkan acara ini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan dan rencana kita. Saya rasa cukup. Adapun tujuan pelaksanaan dari internal Competition 2.0 ini yaitu untuk menambah wawasan serta menguji pengetahuan mahasiswa khususnya di bidang akuntansi, serta untuk mencari tim akuntansi Unicom yang akan kita kirimkan untuk mengikuti perlombaan di eksternal ini ya. Alhamdulillah akhirnya Hima jalan juga programnya walaupun by online ya. Kemarin Ajeng berkali-kali mengajukan program dan bingung untuk mengimplementasikannya dalam kondisi seperti ini. Dan alhamdulillah untuk yang sekarang bisa terimplementasikan walaupun by online, tidak mengurangi semangat atau daya juang kalian ya. Ibu sendiri mengapresiasi acara ini, mudah-mudahan dan pastinya akan sangat bermanfaat gitu kan, baik untuk himanya sendiri juga seluruh para peserta gitu. Harapan saya tidak hanya materinya di akuntansi aja, tetapi lebih ke bagaimana cara Anda bisa menulis, bikin artikel gitu ya. Nah, itu juga bisa dilombakan ya. Jadi nggak hanya cerdas cermat atau nggak hanya kegiatan yang sifatnya keakuntansian saja atau keakademisan yang sifatnya pengetahuan akuntansi, tapi bisa merambah ke penulisan. Ini saran aja karena kan nggak mungkin diselenggarakan sekarang karena targetnya adalah sudah ditetapkan sebelumnya oleh, saya appreciate banget dengan panitia khususnya ketua pelaksana kegiatan ini dan umumnya kepada koordinator atau bukan koordinator, ketua Hima akuntansi sehingga terselenggara acara ini dengan baik, mudah-mudahan selesai sebagaimana mesti yang direncanakan tanpa halangan apapun. Insya Allah nanti kalaupun ada rezekinya ya, yang juara 1 akan ada tambahan hadiah dari prodi akuntansi. Terus nih saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan membacakan peraturan babak 3 final. Yang pertama, semua peserta diharapkan menggunakan jas alma mater dikarenakan saat perlombaan akan open kamera. Bagi peserta yang tidak memakai jas alma mater, dapat diganti dengan pakaian kemeja putih rapi, seperti pakaian UTS. Yang kedua, peserta yang mengikuti babak final adalah 30% peserta yang lolos dari babak semifinal. Yang ketiga, masing-masing peserta akan diberi soal. Tipe rebutan sebanyak 15 soal dan 5 soal lemparan. Yang keempat, peserta dari tingkat 2 dan 3 dipisah waktu pelaksanaannya. Yang kelima, soal yang dikerjakan meliputi ekonomi mikro, makro, perpajakan, dan akuntansi untuk tingkat 2 dan 3. Yang keenam, diharuskan untuk selalu open kamera agar panitia dapat mengawasi jalannya perlombaan. Yang ketujuh, segala kecurangan dalam bentuk apapun akan didiskualifikasikan. Yang kedelapan,
Yang ke-9, peserta yang mengalami kendala jaringan saat mengerjakan soal merupakan di luar tanggung jawab panitia. Dan yang terakhir, keputusan hasil perlombaan tidak dapat diganggu-gugat. Yang berikutnya ada penjelasan teknis lomba babak 3. Yang pertama, pada babak ini akan dilakukan menggunakan aplikasi Zoom, ID room, dan password akan di-share oleh panitia sesaat sebelum dimulai. Yang kedua, setiap peserta diharapkan login menggunakan ID nama yang sudah disiapkan panitia untuk mempermudah penilaian dan mencegah kesamaan nama ganda. Pada babak ini terdiri dari 2 jenis babak, yaitu babak soal lemparan dan rebutan. Yang pertama yaitu babak lemparan, akan disediakan 5 amplop soal yang dipilih oleh masing-masing peserta. Peserta menjawab soal dari amplop yang dipilih, waktu menjawab soal selama 30 detik untuk soal teori, dan 2 menit untuk soal hitungan setelah diperkenankan oleh Dewan Juri. Jawaban benar bernilai 100 dan salah bernilai 0. Soal dilemparkan ke peserta lain dengan 1 kali lemparan. Pertanyaan yang pertama mohon diperhatikan. Kan untuk mencatat harga pokok produk debit dan harga produk jadi yang oleh Nila Anggraini dari kelas 2 ke 4 sekarang. Persediaan produk jadi. Bagaimana Dewan Juri? Betul, nilai 100. Ya, selamat kepada Nila Anggraini. Selamat kepada Nila Anggraini. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 2. Pada tanggal 1 Maret 2020, dibayar asuransi sebesar 18 juta untuk masa 2 tahun. Jurnal penyesuaian yang harus dibuat pada tanggal 31 Desember 2020 dijawab oleh Nila Anggraini dari kelas sekarang. Asuransi dibayar dibuka. Prepaid asuransi to cash 18 juta. Asuransi dibayar dibuka apa ya? Asuransi dibayar dibuka. Oh. Unearned insurance to cash 18 juta. Bagaimana Dewan Juri? Apakah jawabannya benar? Masih kurang tepat. Pertanyaan selanjutnya nomor 2. Harga perolehan mesin PT Irma awal tahun 2008 adalah 120 juta dengan umur ekonomis 10 tahun. Pada awal tahun 2014, mesin tersebut ditukar dengan mesin baru yang sejenis, seharga 145 juta dengan tambahan uang tunai 87 juta. Penyusutan mesin lama menggunakan metode garis lurus. Maka, berapakah laba atau rugi pertukaran mesin tersebut? Pada Teh Ripda Haniah, silakan dijawab dalam waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik Teh, waktunya sudah habis. Berapa jawabannya Teh untuk Teh Ripda Haniah? Laba 184 juta. Bagaimana Dewan Juri, apakah jawabannya sudah benar? Mohon maaf ya, jawabannya salah. Mohon maaf, jawabannya masih kurang tepat. Baiklah, kita akan lemparkan kepada peserta berikutnya, yaitu Teh Maya dari kelas 3 AK3. Silakan dijawab Teh Maya dalam waktu
30 detik dimulai dari sekarang. Laba 10 juta. Bagaimana Dewan Juri, apakah jawabannya benar? Jawaban benar, skor 100. Selamat kepada Teh Maya karena telah menjawab pertanyaan dengan benar. Sekarang kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 4. Suatu daftar dan penjelasan terinci mengenai penerimaan dan pengeluaran negara untuk jangka waktu 1 tahun dan mempunyai fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi disebut. Pada Teh Maya, silahkan untuk menjawab. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Jawabannya penghasilan nasional bruto. Bagaimana dengan Dewan Juri? Apakah sudah benar jawabannya? Jawaban benar, skor 100. Ya, benar. Selamat kepada Teh Maya yang udah berhasil jawab soal dengan benar dan mendapatkan 100 poin. Kalau gitu kita lanjut ke soal yang nomor 5. Pendapatan nasional negara Kenya adalah sebesar 840 triliun. Diketahui fungsi konsumsi dan investasi secara berturut-turut, Y sama dengan 90 plus 0,75 Y, dan I sama dengan 120. Jika terdapat kenaikan investasi sebesar 20 triliun, maka berapa jumlah pendapatan nasional setelah kenaikan investasi tersebut? Kepada Teh Bunga, silahkan dijawab. Waktunya 2 menit. Waktunya sudah habis ya. Silahkan untuk dijawab, Teh Bunga. Sudah habis waktunya. 880 triliun. Bagaimana Dewan Juri? Apakah jawabannya sudah benar? Mohon maaf, jawaban salah. Jawabannya masih salah. Kita lanjut lagi ke peserta berikutnya, yaitu Teh Maidina dari kelas 3AK2. Silahkan dijawab, Teh. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Rp945 triliun. Bagaimana Dewan Juri? Mohon maaf, jawaban salah. Jawabannya masih salah. Kita lanjut lagi ke peserta berikutnya, yaitu Teh Bella dari kelas 3AK2. Silahkan dijawab pertanyaannya. Nggak tahu. Lanjut lagi ke peserta berikutnya, yaitu Teh Rifdah dari kelas 3AK3. Silahkan dijawab, Teh. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. $920 triliun. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban benar, skor 100. Ya, jawaban benar. Selamat telah berhasil menjawab pertanyaan tersebut dengan benar. Selanjutnya, peserta selanjutnya itu Teh Maidina Andriana dari kelas 3AK2. Dan kode soal yang tersisa itu yang E. Yang E. Kode soal E. Yang pertama, tanggal 3 Juli 2006 dibeli peralatan pokok dari SIPI Merdeka seharga 2.750 syarat EOM. Transaksi ini bukti pencatatannya berupa kepada Teh Maidina Andriana dari kelas 3AK2. Mohon dijawab dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis. Kepada Teh Maidina, mohon untuk dijawab, Teh. Nggak tahu. Baik, selanjutnya kita akan lempar kepada peserta berikutnya, ke Teh Wila Dharma dari kelas 3AK2. Silakan dijawab kepada Teh Wila dalam waktu 15 detik
dalam waktu 15 detik dimulai dari sekarang. Jawabannya faktor. Bagaimana Dewan Juri? Apakah jawabannya sudah benar? Jawaban benar, skor 100. Selamat pada Teh Wila karena telah menjawab pertanyaan dengan benar. Sony merupakan atlet tenis profesional Indonesia yang bertempat tinggal di Bandung. Pada bulan Februari 2020, Sony menjuarai kompetisi teknis Indonesia Super Series dan memperoleh hadiah sebesar 60 juta. Berapa PPH terutangnya? Silakan dijawab oleh David. 3 juta rupiah. Bagaimana Dewan Juri? Dengan jawabannya apakah benar? Jawabannya salah. Masih kurang tepat juga. Kalau gitu kita lanjut ke peserta berikutnya yaitu Agung Gunawan dari kelas 2AK1. Silakan dijawab, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. 15 juta. 15 juta. Bagaimana Dewan Juri? Masih kurang tepat. Masih kurang juga. Kalau gitu kita lanjut lagi ke Ihsan Indirwan dari kelas 2AK1. Silakan dijawab, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. 4 juta. Bagaimana Dewan Juri dengan jawabannya? Jawabannya benar. Ya, benar lagi. Selamat pada Ihsan Indirwan telah berhasil menjawabnya dengan benar. Sekarang kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya, soal nomor 4. Perubahan jumlah barang dan jasa yang diminta karena adanya perubahan harga barang tersebut disebut kepada David Octavianto. Waktunya 30 detik, silahkan dijawab dimulai dari sekarang. Elastisitas. Bagaimana Dewan Juri? Kurang tepat. Kurang tepat. Ke peserta berikutnya yaitu Agung Gunawan dari kelas 2AK1. Silakan dijawab, waktunya 15 detik dimulai dari sekarang. Elastisitas permintaan. Bagaimana Juri? Jawabannya benar. Ya, jawabannya benar. Selamat pada Agung Gunawan dari kelas 2AK1. Nomor 5. Diketahui fungsi penawaran IS sama dengan 100 ditambah 3P pada saat harga 100, jumlah barang diminta sebanyak 50 unit. Ketika harga turun menjadi Rp50, jumlah barang yang diminta 150 unit, harga keseimbangan pasar yang terjadi adalah, silakan dijawab oleh Agung Gunawan dari kelas 2AK1 dalam waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Pas. Baik, kalau gitu kita akan lemparkan kepada peserta berikutnya, yaitu Ihsan Indirwan dari kelas 2AK1. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. 1000. Bagaimana Dewan Juri? Apakah jawabannya sudah benar? Jawabannya salah. Sayang sekali masih salah. Kalau gitu kita akan lemparkan kepada peserta berikutnya, yaitu Gufron dari kelas 2AK2. Silakan dijawab dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Jawabannya 30. Bagaimana Dewan Juri? Apakah jawabannya sudah benar? Oke. Mantap, jawabannya 100. Benar, jawabannya benar. Selamat kepada Gufron yang telah menjawab pertanyaan dengan benar. Kemudian